Yap, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menemani alur Muri Login. Nggak terasa ya, sudah setahun lebih Mimin bawa ini alur. Lalu mana suara penonton yang mengikuti dari awal episodenya? Komenlah sesekali biar Mimin lebih semangat cepetin alur yang kalian suka. Sebelum memasuki part 30, alangkah baiknya Bang Doro Sing Pantun terlebih dahulu pergi ke pantai memilih untuk berlibur bersama. Tetap santai meski di penghujung season pertama. Tapi tetap lanjut season 2 kan Min? Jelas. Yap, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana saat itu Kaisar Api bergegas melesatkan teknik Divine Palm of Fire, yang mana saat itu dirinya ini tak lagi mampu menahan seluruh rasa emosi, merasa begitu sangat dipermainkan oleh seorang pemuda yang baru ia kenal. Sontak sebuah ledakan dahsyat tak lagi dapat terhindarkan, sehingga saat itu kobaran api tersebut berakhir membakar apapun itu yang berada tepat di sekitarnya, membuat mereka yang menatap merasa tak percaya dengan dahsyatnya sebuah teknik seni bela diri yang ia lesatkan. Oi, apa-apaan Pak Tua yang satu ini? Seni bela dirinya telah mencapai level tertinggi. Dan rumahku sekarang, persempak dengan semua itu. Akan kuselamatkan dulu barang berharga ini. Tak lama berselang, dirinya bergegas memeriksa keadaan. Merasa cukup penasaran dengan pemilik batu yang ia selamatkan. Dan ia pun sedikit memastikan mengenai seluruh situasi dan kondisinya. Wah, dilihat dari penampilannya, kenapa bisa sampai seperti itu? Apa dia berakhir mati? Mendengar pertanyaan tersebut, Seongpung bergegas memberikan sebuah jawaban bila Jin Taekyung ini dalam kondisi pingsan dengan menderita beberapa luka dalam dan tak perlu dikhawatirkan. Benar begitu kan kakek Jeo? Sebenarnya saat itu Kaisar Api cukup merasa terkejut juga. Bagaimana bisa seorang pemuda bernama Jin dari keluarga wilayah Taiyuan mampu mempelajari jenis skorsing yang energi dengan kemampuan serupa, mengingat klan skorsing sendiri hanya menurunkan pada satu penerus selama berabad-abad. Ia terlihat sangat mustahil untuk seseorang bisa mempelajari skorsing fire defense art pastinya. Mungkinkah anak ini berhasil mengkonsumsi satu-satunya peninggalan skorsing elixir? Tak bisa aku percaya. Lalu apakah semua benar-benar akan berakhir seperti ini? Kakek Jeo, lalu bagaimana sekarang? Tenanglah, aku itu jelas tak punya niat membunuhnya dari awal. Mendengar pernyataan tersebut, Seongpung kini merasa cukup curiga, merasa cukup aneh dengan seluruh ekspresi yang kakek tunjukkan. Dan Kaisar Api pun akan kembali memutuskan setelah dirinya ini sedikit berbincang mengenai beberapa kenyataan yang harus ia pastikan. Kimochi. Ike. Iya mate. Mengamati suara yang cukup dirasa aneh tersebut, mereka merasa bingung mengamatinya. Dan Kaisar Api pun kini ingin segera mengubah keputusannya karena merasa begitu sangat terganggu dengan semua desain aneh yang Taekyung tunjukkan. Ia jelas merasa jijik, ingin segera membunuh dan tak perlu lagi memastikan tentunya. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, di mana mereka semua memutuskan untuk mencari penginapan terdekat untuk sekedar mendinginkan situasi tak seperti sebelumnya. Hingga di suatu titik Taekyung kini mulai kembali tersadar, merasa begitu cukup bingung karena berhasil selamat tak seperti apapun itu yang ia pikirkan. Dan ia pun kini benar-benar merasa kesal. Bagaimana bisa teknik berbahaya seperti Divine Palm of Fire tiba-tiba ia lesatkan dengan begitu saja. Dalam kondisinya yang santai saja sudah sekuat itu, dasar kakek tua sialan. Dan itu benar-benar berada di level berbeda dengan teknik yang Copel tunjukkan. Jadi kau telah sadar. Mendengar suara tersebut, sontak Taekyung terkejut seketika. Dan ia pun kini merasa sangat kesal. Bagaimana bisa Yumujin memilih muncul dengan sebuah cara yang begitu luar biasa?
Tak lama berselang, Yu Mujin segera menyampaikan sebuah pesan bila saat ini warrior agung Jeo Cheon Gang telah menunggu Taekyung di lantai pertama. Apa? Warrior agung? Cih, lalu apa yang sekarang Patwa itu sedang lakukan, ha? Kemudian menurut Yu Mujin, sejak 6 jam yang lalu, Pak Tua Jeo maupun Jeongbong memilih minum bersama, sedikit mencairkan suasana, menikmati waktu dan lain sebagainya. Memahami adanya pernyataan yang mengejutkan tersebut, Taekyung kini bergegas menyesuaikan diri, merasa cukup aman untuk menjalankan sebuah pilihan tepat yang kini ia putuskan. Ia memilih bersiap-siap kabur, meloloskan diri secepat mungkin pastinya. Hingga di suatu titik, Yu Mujin memilih untuk segera mencegahnya, merasa cukup bingung dengan semua keputusan gegabah yang malah Taekyung lakukan. Woi, lepaskan aku, apa kau gila? Patwa itu pasti akan membunuhku ketika aku sampai di bawah. Apa kau juga akan turun jika kau jadi aku, ha? Kemudian menurut Yu Mujin, dirinya maupun Jeongbong telah sedikit membahas mengenai insiden sebelumnya. Maka tak perlu juga Taekyung ini merasa takut sekaligus mengkhawatirkannya. Hoi, apa kau yakin semua kesalahpahaman akan secara ajaib terselesaikan? Apa kau pikir aku ini idiot, ha? Tapi Tuan Muda, lalu apa masalahnya? Tak ada alasan juga untuk melarikan diri sekarang. Baiklah, lalu apa kau masih ingat mengenai Jopel? Menurutmu, apa hubungan antara ketua klan Skorsing, Raja Api Jeo Cheon Gang, dan buku seni bela diri manual yang dimiliki Jopel? Dengarlah, ku pertaruhkan semua anggota tubuhku jika mereka adalah master dan murid. Lalu, apa yang ingin kau pertaruhkan sekarang? Lalu, menurut Yu Mujin, jika itu semua merupakan sebuah kebenaran, maka adanya sebuah kebenaran lain akan coba ia sampaikan jika saat itu Jopel lah yang memilih untuk menyerang dan membunuh mereka. Baiklah, terserah kau saja. Kau dan Jeongbong mungkin akan tetap selamat, tapi tidak untukku. Sudahlah, aku memilih keluar sekarang. Kemudian masih dilanjutkan Taekyung. Meskipun Pak Tua tersebut berakhir mengakui muridnya yang benar-benar salah, pastilah beberapa barang yang telah Taekyung ambil akan ia pertanyakan dan ia minta dikembalikan. Begitu ya masalahnya. Memangnya apa sulitnya mengembalikan barang yang kau simpan, Tuan Muda? Hoi, Mujin, kau tahu dia bertemperamen buruk bukan? Lalu bagaimana jika sekarang Skorsing Elixir itu telah ada di dalam perutku? Mendengar pernyataan tersebut, Mujin terkejut seketika dan Taekyung pun sedikit menjelaskan bila situasi tersebut tak dapat terhindarkan. Karena saat itu Jin Mukyung berakhir kalah di dalam sebuah pertarungan 1 lawan 1 melawan ketua klan Crimson Wind. Sehingga saat ini memilih untuk tetap melarikan diri merupakan satu-satunya pilihan terbaik yang ia miliki. Memahami situasi yang kini benar-benar dirasa gawat, sontak Mujin bergegas meninggalkan Taekyung, mengingat seluruh permasalahan yang telah terjadi benar-benar dirasa berbahaya dan di luar kendali. Cih, sial, dasar badan jedingan dan Mujin. Kau baru sadar ya bila situasinya benar-benar tak tertolong. Dan Bams! Dimana saat itu juga sebuah serangan cepat tiba-tiba saja mengarah tepat di bagian kepala, membuat Yu Mujin kini berakhir pingsan akibat adanya sebuah serangan kejutan yang tak ia perkirakan. Oi, tulang ayam. Bukankah mereka telah minum sejak 6 jam yang lalu? Lalu bagaimana bisa sekarang kondisinya masih tetap waras? Malam-malam sekali. Kau itu mau pergi kemana, ha? Aku mau pergi ke toilet sih. Toilet kau bilang? Wah, mungkinkah kau pergi ke sana harus melalui jendela dan melalui pintu utama? Aduh, sial, matilah aku. Dan akhirnya beberapa kata berhasil membuat Taekyung menurut, membuat dirinya ini tak lagi memilih kabur, harus tetap mengikuti seluruh adanya sebuah perintah yang Kaisar Api katakan. Sebenarnya saat itu Taekyung hanya bisa terdiam, merasa begitu sangat canggung dengan seluruh situasi dan keadaan. Dan dia pun cukup merasa gelisah dalam merangkai sebuah kata guna mencairkan adanya sebuah ketegangan di dalamnya.
Dalam hati, Taekyung kini coba membuat rencana bila Jangpung berhasil terbangun, menciptakan adanya sebuah peluang masihlah dirasa cukup memungkinkan. Sehingga saat itu kaki tersebut berangsur ia targetkan. Namun saat itu Kaisar Api bergegas mengingatkan perbuatan tersebut supaya Jin Taekyung ini tak lagi mengganggu adanya seorang anak yang masih tertidur. Hoi, bagaimana dia bisa tahu? Sial, mungkinkah dia tahu mengenai segalanya? Aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Iya, mengenai tetua utama, akan kuberitahukan kau segalanya sedetail mungkin. Sudahlah. Kemudian menurut Kaisar Api, dirinya ini telah mendengar seluruh kisahnya dari Jangpung dan Hyuk Mujeon, membuat tetua utama tersebut berakhir menempuh sebuah jalan yang terlampau salah. Dan itu semua mungkin terjadi juga kepada seorang anak yang kini dicarinya. Jika memang semua seperti itu, lalu di mana kau bertemu dengannya? Dalam hati, Taekyung cukuplah menyadari jika satu serangan yang ia terima adalah sebuah pertanda bila dirinya ini merupakan Kaisar Api sesuai dengan sebuah teknik yang Taekyung miliki. Dan ia pun hanya bisa pasrah menggunakannya demi meloloskan diri dari adanya sebuah serangan maut yang menghampiri. Kau lebih baik berpikir dulu sebelum menjawabnya. Jika kau sekali lagi berbohong padaku, kau tahu kan apa yang selanjutnya terjadi? Sial. Baiklah, sekarang tolong beri aku alkohol juga. Sebenarnya saat itu Taekyung hanya bisa pasrah, ingin mengatakan apapun itu, tak peduli mengenai seluruh konsekuensi yang akan ia terima. Dan Raja Api pun bersedia berbagi dengannya, mengingat mungkin saja minuman tersebut merupakan sebuah minuman terakhir yang Taekyung dapatkan. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, di mana saat itu Taekyung mulai terlihat lancar menceritakan seluruh kejadian bila sekitar 2 bulan sebelumnya dirinya ini bertemu dengan Jobel, seseorang gelandangan yang cukuplah terkenal dengan sebuah nama lain, One Word One Strike. Jobel. Berdasarkan nama aneh tersebut, aku cukup ragu dia terkenal dengan cara yang cukup baik. Tak lama berselang, sebuah sketsa wajah segera Kaisar Api tunjukkan untuk sedikit memastikan mungkinkah seseorang yang ia maksud benar-benar bernama Jobel seperti apapun itu yang Taekyung katakan. Dan Taekyung pun bergegas mengkonfirmasinya jika wajah di sketsa tersebut benarlah seseorang bernama Jobel sesuai dengan seluruh pengamatan yang ia saksikan. Lalu apa dia mati? Mendengar sebuah pertanyaan yang dirasa mengerikan tersebut, Taekyung mengangguk secara perlahan, merasa cukup waspada dengan sebuah hasil akhir yang mungkin ia dapatkan. Jadi memang harus berakhir seperti itu ya. Sebenarnya beberapa puluh tahun silam telah terdapat sebuah tragedi berupa epidemi mengerikan di sekitar provinsi Anhui. Sejumlah besar para petani tiba-tiba mati dan bahkan banyak anak-anak yang berakhir menjadi yatim piatu, yang mana anak tersebut merupakan salah satu dari mereka. Bahkan saat itu sepotong roti kotor terus ia paksa masuk ke dalam mulutnya, meski saat itu dirinya masih diinjak-injak lebih dari 10 orang dewasa. Dan di titik itulah Kaisar Api mulai menyukainya. Tapi di saat yang sama mungkin aku cukup merasa menyesal untuknya, dan aku memberinya nama Jang Cheon. Berpindah waktu di mana ini merupakan tanggal 1 Januari, hari di mana keluarga Jin Tae-yuan akan memulai sebuah pertemuan, sehingga saat itu Wei Kyung cukup merasa senang atas seluruh kelancaran persiapan yang telah ia lakukan. Hei, apa kau sesenang itu? Wah, bagaimana tidak, negosiasi berjalan dengan cukup lancar. Kemudian menurut Wolwa, ini semua jelas dirasa membanggakan. Terlebih semua pencapaian saat ini mampu Wei Kyung dapat di waktu yang relatif singkat. Tak lama berselang, Wolwa sedikit memastikan mengenai rasa khawatir yang Wei Kyung miliki, khususnya tentang mereka semua, para anggota klan Tao Shen Win. Mengenai mereka, ku dengar mereka dibinasakan dalam waktu semalam oleh master bela diri tak dikenal.
Kemudian menurut Wolwa, adapun beberapa ratus bandit maupun master bela diri puncak berakhir musnah. Yang mana itu semua menandakan sebuah bahaya, mengingat seni bela diri orang tersebut pastilah berada di ranah transdensi. Sehingga ini semua jelas tak jadi masalah jika orang tersebut hanyalah seorang veteran yang tak ingin turut campur di dunia murim. Tapi semua akan jauh menjadi berbeda jika sosok tersebut merupakan perwujudan dari seorang iblis yang cukuplah kejam. Dalam hati, Wikyung cukuplah menyadari bila semua ini merupakan keresahan yang Wolwa rasakan. Dan ia pun sedikit menebak bila Sword Sign Maijunga merupakan dalang di balik semua kejadian. Dan akhirnya Wikyung pun bergegas menyampaikan jika dirinya memilih menyingkirkan fraksi jahat, kemungkinan besar dirinya ini berada di pihak kebajikan. Tapi mengingat betapa beratnya masalah sekarang, jawaban remeh yang Wikyung berikan membuat Wolwa merasa curiga mengenai beberapa rahasia yang mungkin ia simpan. Jika semua kondusif, lalu kenapa dirinya ini masih terlihat muram? Oi, apa kalian malah memilih membahasku, ha? Bukankah terdapat seseorang yang seharusnya kalian bahas sekarang? Lalu menurut Wipeng, terdapat event di mana begitu banyak seniman bela diri, para petani, tamu penting maupun para utusan dari 10 sekte yang akan segera datang. Tapi mengapa hingga detik ini Tuan Muda ketiga masih saja tak terlihat? Karena jika ini semua menyangkut Tuan Muda kedua Mukyung, itu semua jelas tak jadi masalah karena dirinya ini tengah mengasingkan diri melakukan sebuah penerobosan yang mungkin saja akan berakhir berbahaya. Namun saat ini bagaimana bisa Tuan Muda ketiga ini malah memilih keluar dengan alasan membuat senjata? Sedangkan waktu dulu Wolwa jelas memahami jika mengasah senjata merupakan kebiasaan buruk yang Taekyung miliki. Ya, mungkin dia akan segera kembali. Apa kau bilang? Mungkin. Dia seharusnya sudah sampai rumah tahun kemarin. Tahun kemarin juga baru beberapa jam lalu, Peng. Dan akhirnya Wipeng kembali mengingatkan Jin Wikyung supaya tak terlalu memanjakan adanya seorang adik yang benar-benar nakal. Ia harus sedikit keras dalam memberikan sebuah pelajaran tentunya. Permisi Patria, persiapan semuanya sudah selesai sekarang. Oi, Peng, sudahlah, kau akan terlambat jika terus marah-marah. Sial, tak bisakah kalian sedikit lebih keras dengannya, ha? Dan satu hal lagi, aku juga bukan gepeng. Baiklah, tapi apa yang bisa kita lakukan jika semua sudah seperti ini? Daripada memikirkan itu, mari kita segera mengumumkan jika keluarga Jin Taiyuan akan menjadi penguasa murim di wilayah Sangsi mulai sekarang. Sementara itu, di sisi lain, beberapa orang kini tengah mendapat sebuah teguran akibat berakhir dikalahkan oleh beberapa preman murim yang tak terkenal. Ia berakhir menodai reputasi dari sekte Southern Edge pastinya. Tapi tetua, orang itu jelas bukan preman tak dikenal. Itu benar, orang itu bilang jika dia benar murid Sword Sage. Sword Sage kau bilang. Mungkinkah dia memiliki seorang murid, ha? Sebenarnya saat itu mereka semua merasa tak percaya juga. Namun berdasarkan dari pemahaman Lepong yang merupakan murid luar dari sekte Gunung Hua, dirinya ini cukuplah yakin. Terlebih saat itu beberapa teknik berhasil ia tunjukkan sebagai bukti autentik yang menguatkan jika dirinya ini benar-benar merupakan murid Sword Sage Maijunga. Dalam hati tetua sendiri cukuplah memahami jika Sword Sign telah pensiun selama 10 tahun silam. Dan tak seorang pun tahu mungkinkah dirinya ini benar masih hidup ataukah memang telah tiada. Tapi ini cukup aneh. Bagaimana bisa seseorang yang mengaku murid tiba-tiba saja muncul? Baiklah, sepertinya kita perlu mengkonfirmasi ulang mengenai informasi ini. Tapi tetua, bukankah kau orang yang sangat menghargai sekte Southern Edge lebih dari siapapun? Mereka benar-benar telah merendahkan. Oi, tutup mulutmu pada jedingan dan manipulatif. Apa kau pikir aku tak tahu apa yang sedang kau rencanakan, ya?
Tak lama berselang, dirinya menanyakan sosok satunya, yang mana saat itu Jin Tae-kyung benar-benar terkesan lebih sombong seperti apapun itu yang mereka ceritakan. Dan mereka pun bergegas menjelaskan bila keluarga Jin Tae-yuan yang turut merendahkan nama sektenya tersebut kini tengah mengadakan sebuah acara di mana mereka mengundang semua sekte di wilayah provinsi Sangsi guna memamerkan perkembangan kekuatan yang mereka miliki. Wah, berani sekali mereka ini mengatur sebuah acara sembari memandang rendah sekte kita. Sudahlah, aku tak mau dengar apapun lagi sekarang. Jadi segera tunjukkan jalan menuju keluarga Jin Tae-yuan. Dan akhirnya mereka pun kini bersiap menuju kediaman keluarga Jin, berusaha mengacaukan seluruh acara dengan membalas seluruh perbuatan yang telah mereka dapatkan. Yang mana saat itu Il-hyuk benar-benar terlihat sangat puas akan segera menyingkirkan mereka berdua dengan memanfaatkan adanya posisi tinggi dari tetua yang mereka punya. Ia tetap sukses melakukan manipulatif untuk melancarkan seluruh rasa dendam tentunya. Season 1 end. Dia termasuk anak yang gigih saat itu, dan aku memberinya nama Jang Jeon. Sebenarnya saat itu Jang Jeon sama sekali tak mengetahui mengenai kehidupan dari Kaisar Api. Hanya setelah kurang lebih 1 tahun dirinya mulai memahami jika Pak Tua yang memungutnya tersebut merupakan seorang seniman bela diri yang benar-benar ahli. Hingga di suatu titik dirinya kini mulai memohon untuk dapat diajarkan teknik seni bela diri. Ya, meskipun fisik maupun bakatnya terbatas, Jang Jeon ini masih saja terus memohon dengan seluruh keinginan kuat di hatinya. Jika kau masih bertingkah keras kepala begini, aku benar-benar akan memintamu untuk segera pergi. Namun saat itu dirinya ingin segera dibunuh karena akan tetap berakhir mati tanpa sebuah seni bela diri yang ia pelajari. Dalam hati, Kaisar Api telah cukup lama merasakan kesendirian. Tak mustahil juga jika dirinya kini merindukan keberadaan seseorang di sekitarnya. Bahkan adapun waktu 1 tahun lamanya mungkin menumbuhkan beberapa perasaan lain di hatinya. Ia seakan mulai banyak pemikiran yang terus berangsur datang di dalam pikirannya. Aku tahu dia mungkin kurang dalam bakat maupun fisik untuk seni bela diri, tapi dia pasti bisa menguasai seni bela diri klanku suatu hari nanti. Ya, dengan kegigihan yang ia miliki. Dan itulah kesalahan terburuk di dalam perjalanan hidupku. Sebenarnya dalam beberapa tahun semua berjalan sangat normal dan terlihat cukup lancar. Jang Jeon berhasil menghilangkan rasa khawatir mengenai beberapa keraguan yang Pak Tua miliki, mengikuti semua arahan dengan cukup rajin, mempelajari sebuah teknik dasar dengan seluruh semangat yang ia miliki. Seakan seni bela diri tersebut merupakan teknik bela diri pamungkas terkuat di dunia. Ia benar-benar terlihat polos dan terus membenamkan diri dalam melatih stamina pastinya. Bahkan saat itu Pak Tua berusaha semaksimal mungkin dengan membentuk kembali tubuh yang ia miliki menggunakan teknik body purification, yang mana itu semua dapat membantu menyelaraskan beberapa teknik yang akan ia ajarkan. Hingga di suatu titik sesuatu yang biasa terjadi para seniman bela diri mulai muncul menghentikan laju belajar yang ia lakukan, yaitu kemacetan dalam sebuah penerobosan. Ya, aku masih mengingatnya dengan sangat jelas. Aku duduk di bawah batu dan aku tak bisa tidur malam itu. Aku paham bocah itu tak ada di sekitarku beberapa hari terakhir. Ya, karena dia bilang akan melakukan pelatihan terisolasi di area bawah. Area bawah, tapi apa maksud dari perkataan itu? Maksudku dia pergi ke desa, lokasi udara yang dipenuhi dengan aroma parfum prostitusi. Jadi dia pergi ke rumah bordel ya. Sebenarnya itu semua cukup dirasa wajar bagi Kaisar Api, mengingat saat itu dirinya jelas tak mampu memberikan solusi karena mungkin sabun belum diproduksi. Dan ia pun juga masihlah cukup sibuk mencoba untuk membuka meridian yang tengah tersumbat.
Terlebih saat itu 10 tahun lebih dirinya ini telah memutuskan berlatih tanpa sekalipun meninggalkan gunung sama sekali. Ya, mencoba mendaki gunung yang lain mungkin. Wah, bisa aja lu, Min. Saat itu ada beberapa kesempatan di mana aku menemui berbagai aroma saat angin membawanya, tapi aku tetap mengabaikannya. Dalam hati, Kaisar Api cukup merasa yakin juga bila Jang Cheon akan mendapatkan sebuah pencerahan pribadi seperti seluruh kegigihan yang ia miliki. Hingga di suatu titik, seseorang tamu tak terduga tiba-tiba muncul di hadapannya. Ya, Patria Agung dari klan Namgong, salah satu dari 10 raja dengan sebuah gelar Heavenly Sword King. Meski aku tak pernah bertemu, tapi aku langsung paham saat itu karena dia benar-benar sama persis dengan rumor yang beredar. Sebenarnya saat itu Heavenly Sword King segera menjelaskan jika seseorang menyebabkan banyak masalah di Provinsi Anhui, dan ia pun memilih datang untuk sedikit mendiskusikan adanya sebuah solusi yang kini ia cari. Tapi jika Heavenly Sword King saja tak bisa menghentikan, lalu apa dia seorang dewa bela diri atau semacamnya? Tak lama berselang, Heavenly Sword King terdiam seketika, dan ia pun berusaha lebih tenang menanggapi hal tersebut. Jika dirinya memang benar dewa bela diri, tak akan mungkin juga memilih membunuh seorang wanita tak berdosa maupun mereka para gelandangan yang tak berdaya. Ya, aku melihatnya sekali dari jauh dan aku memutuskan untuk melepaskannya. Iya, dan satu lagi yang ingin ku sampaikan. Bukankah seorang master harus memperbaiki perbuatan salah dari muridnya? Mendengar pernyataan tersebut, Kaisar Api kini mulai serius memikirkannya. Bagaimana bisa dirinya sama sekali tak mengerti mengenai seluruh situasi yang kini terjadi. Tapi bagaimana bisa? Mungkinkah karena aku benar-benar mempercayainya? Atau karena aku mungkin mengabaikannya? Dan akhirnya hari tersebut kini telah tiba. Hari di mana Jang Cheon terlihat terhuyung menaiki sebuah gunung dengan beberapa bau darah di bagian tubuhnya. Master, aku tak bisa berkonsentrasi akhir-akhir ini. Jadi aku pergi ke desa untuk sekedar minum. Minum ya. Hanya itu saja. Mendengar pernyataan tersebut, Jang Cheon terdiam seketika dan mereka pun saling menatap berusaha memahami antara satu dan lainnya. Seperti yang diduga, aku benar-benar tak bisa berbohong kepadamu karena aku mampir ke rumah bordil juga, Master. Dalam hati, Kaisar Api sangatlah menyadari jika aroma dosa pembunuhan tak akan mungkin lolos dari tajamnya pengamatan yang ia lakukan. Namun saat itu dirinya memutuskan untuk tak memilih melukai tendon ataupun menghancurkan dantian akibat beberapa perasaan aneh yang kini ia rasakan. Master, aku senang bisa bertemu denganmu lagi. Tapi kenapa kau sampai menungguku? Ini sudah larut malam, jadi segera pergilah kau beristirahat. Dan akhirnya kesempatan tersebut berakhir begitu saja. Tapi tunggu, mengenai Jopel, maksudku Jang Cheon, apa kau membiarkannya pergi meski kau tahu dia berbohong? Ya, aku pikir apa yang ku dengar itu bisa saja sesuatu yang tak benar. Mungkin saja Heavenly Sword King lah yang sudah mulai merabun. Hoi, kurasa kaulah yang seharusnya memeriksakan mata. Dalam hati, Kaisar Api sangatlah meyakini hanya dirinya lah orang yang selalu bisa ia andalkan. Bahkan jika dunia mengacungkan jari kepadanya, dirinya akan tetap selalu percaya dengan seluruh keteguhan di hatinya. Ya, aku akan terus tetap percaya sampai aku benar-benar melihatnya melakukan perbuatan salah dengan mataku sendiri. Aduh, dia ini benar-benar sudah rabun ditambah keras kepala lagi. Lalu apa kau benar-benar sudah memeriksakan mata? Maksudku, apa kau telah memeriksanya dengan mata kepalamu sendiri? Mendengar pernyataan yang dirasa terlalu berat tersebut, Raja Api terdiam seketika. Dan ia pun sedikit menghela nafas, yang mana itu semua merupakan sebuah pertanda bila sesi curhat kali ini benar-benar dirasa panjang dan terlalu lama.
Dan akhirnya sebuah kesalahan berakhir ia temukan juga bila adanya seluruh rumor yang ia dengar merupakan sebuah kenyataan yang sama sekali tak pernah terbayangkan. Oi, Bada Jedingadan, hentikan itu sekarang. Kau pikir apa yang sedang kau lakukan? Dan kenapa kau? Master, ada apa lagi sekarang? Memangnya mana yang salah dari semua yang kulakukan? Bertahan hidup bagi yang terkuat. Bukankah dunia murim adalah tempat seperti itu? Akan wajar kalau orang lemah mati di tangan orang-orang yang kuat. Dan itu semua merupakan ajaran darimu, bukan? Sebenarnya saat itu Kaisar Api benar-benar merasa syok akibat seluruh kepercayaan penuh yang telah ia berikan berakhir berantakan, tak sesuai apapun itu yang ia harapkan. Hingga di suatu titik dirinya kini mulai berusaha menyadarkan mengenai bagaimana cara dari Jang Cheon dulu berusaha bertahan hidup dan terus berjuang. Kenapa kau sekarang bisa lupa kalau kau sendiri dulu pernah lemah? Lalu apa yang membuatmu berubah hingga seperti ini? Dan apa yang malah kau lakukan pada warga sipil biasa? Wang Pal, Hong Sojil, Kim Chil, So Huo Pyong. Itu adalah nama dari beberapa orang yang tersisa dari 15 orang yang mencoba mencuri makananku saat itu. Awalnya mereka memohon padaku untuk mengampuni hidup mereka, tapi mereka malah berakhir menangis putus asa, memintaku segera membunuh mereka. Ini semua sangatlah menggembirakan. Dan bams, di mana seketika itu juga sebuah sambaran cepat berakhir menghabisi satu-satunya orang yang tersisa, membuat kepala tersebut berakhir menggelinding tak sesuai dengan apapun nasihat yang ia dengar. Wah, bagaimana bisa seperti ini? Saat mereka tak mengingatku, aku tak pernah melupakan satu hari pun sejak saat itu. Dan ku tegaskan sekali lagi, aku tak pernah berubah sedetik pun sejak aku bertemu denganmu, Master. Memahami sesuatu yang telah melewati sebuah titik balik, Raja Api ingin segera menghabisinya. Adanya seorang iblis kejam yang tak sengaja telah ia ciptakan, dan ia pun akan segera memutuskan bagian tendon, menghancurkan seluruh kultivasi maupun dantian yang ia miliki. Ia menggunakan sisa hidupnya untuk membayar semua dosa yang telah ia lakukan. Wah, menjalani sisa hidup sebagai orang cacat. Kenapa kau tak langsung membunuhku seperti aturan klan kita? Sebagai mastermu, ini akan jadi pengampunan terakhirku padamu. Memahami pernyataan tersebut, Jang Cheon tertawa seketika, mengingat sejak 4 bulan sebelumnya Kaisar Api ini telah mengikuti sekaligus mengamatinya. Dengarlah, sekarang aku benar-benar yakin meski aku membantai ratusan orang pun, kau tetap takkan bisa membunuhku, bukan? Dan karena itulah aku dengan sengaja membiarkanmu. Kemudian menurut Jang Cheon, seorang ayah tak akan pernah menyalahkan anak mereka dan berakhir membunuhnya, sehingga saat itu dirinya sekali lagi berterima kasih atas seluruh pengampunan yang telah ia beri, mengingat selama ini Kaisar Api telah membesarkannya bukan sebagai seorang murid, melainkan sebagai seorang putra atau permata yang telah tertanam di hatinya. Dan berkat itulah aku bisa menyingkirkan Bada Jedingadan klan Namgung dan menemukan sebuah jalan lain untuk melanjutkan dalam bertahan hidup. Tak lama berselang, Jang Cheon kembali menyatakan akan memilih untuk segera pergi jauh dan takkan pernah kembali pulang. Lalu apa kau pikir aku akan melepasmu seperti ini? Dasar Bada Jedingadan. Hingga tak lama dari situ sebuah racun bond liquefying kini mulai ia siapkan, dan di saat itulah dirinya mulai memberikan sebuah ancaman. Jika Kaisar Api tak ingin melihat satu-satunya murid berakhir di bawah pengaruh racun, maka cobalah untuk menghentikan dengan sebaik mungkin. Dan akhirnya sebuah teriakan keras menggema di sekitar area, yang mana itu semua mengiringi seluruh rasa kehilangan maupun seluruh rasa kepedihan di hatinya.
Mengingat saat itu kenangan 10 tahun lebih bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk memudar ataupun terhapus secepatnya. Ia terjebak oleh sebuah pilihan, perasaan maupun kekecewaan yang begitu mendalam. Hingga di suatu titik Kaisar Api berakhir menitihkan air mata. Benar-benar merasa kecewa atas seluruh pengkhianatan sebuah kepercayaan yang telah ia berikan. Membuat Jin Tae-kyung kini hanya bisa terdiam mengamati adanya seluruh alur kelam yang ia ceritakan. Ya, terdapat sebuah alur cerita di sebuah alur cerita yang Mimin bawakan. Nah, lo bingung gak tuh? Dan akhirnya waktu berlalu secara perlahan, yang mana saat itu ruangan tersebut hanya meninggalkan Raja Api seorang. Dan ia pun masih saja merenung, berusaha menerima seluruh kenyataan pahit di hidupnya. Kok itu memang pada jedingatan menyedihkan. Yang terkuat akan bertahan ya. Sekarang kau juga sama kan, kau berakhir di tangan orang yang lebih kuat akhirnya. Sebenarnya Jang Cheon tak pernah merasa berubah sejak pertama kali mereka berdua dipertemukan. Yang mana itu berarti terdapat sisi kelemahan yang Kaisar Api miliki dan dengan cukup mudah ia permainkan sekaligus ia manfaatkan. Biarlah tak ada yang buruk sejak awal. Meski aku cukup dekat, ternyata aku tak pernah mengawasinya dengan cukup baik. Jang Cheon, jadi ini adalah sebuah akhir yang telah kau pilih dan aku benar-benar minta maaf. Dan akhirnya hujan deras kembali menyelimuti area tersebut, yang mana saat itu semua seakan memberikan pertanda bila seluruh alam maupun isinya turut merasa gelisah atas seluruh rasa kesedihan mendalam di hatinya. Hingga tak terasa waktu pun kini terus berlalu. Lelah sekali sepertinya. Mungkinkah semalaman penuh aku merasa tegang? Benar-benar pengalaman yang mengerikan sepertinya. Sebenarnya Taekyung sendiri tak pernah menyangka jika Raja Api Jeo Cheongang memiliki sisi lain yang tak ia perhatikan. Terlihat begitu dingin, namun terdapat sebuah titik rendah yang tak mereka ketahui juga. Sehingga saat itu kondisi tersebut membuat Jin Taekyung tak habis berpikir ekspresi seperti apa yang sebaiknya ia tunjukkan untuk menghadapi situasi yang terlampau kelam. Hingga di suatu titik tiba-tiba saja Kaisar Api memilih untuk meminta maaf atas seluruh sikap gegabah yang telah ia lakukan. Dan ia pun tak lupa berterima kasih karena Jin Taekyung mampu menyelesaikan adanya sebuah permasalahan yang tak mampu ia bereskan. Ia terhitung sejak 10 tahun silam tentunya. Reaksi macam apa itu? Haruskah sekarang aku membunuhmu juga? Pas masa hidup kau tak pernah melihat seseorang meminta maaf, ha? Dalam hati Taekyung kini terkejut tak percaya bagaimana bisa rasa terima kasih malah ia dapatkan setelah dirinya ini membunuh satu-satunya murid yang ia miliki. Maksudku, aku tak percaya sih jika Raja Api yang terkenal di dunia akan meminta maaf pada seseorang yang lebih muda sepertiku. Iya, kau tahu sendiri kan bagaimana kau terlihat mengagumkan dan menginspirasi. Ia segera berakhir mengusir sekaligus menyuruhnya memindahkan Cheongpung tentunya. Sehingga saat itu sisa beberapa barang peninggalan Jopil akan segera ia kembalikan juga supaya segera terbebas dari orang tua brutal yang sangatlah arogan. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu seseorang berusaha menerobos kamar tersebut, bergegas memberikan sebuah laporan bila matahari kini benar-benar berputar pada porosnya. Hoi, kenapa kalian malah berisik di pagi-pagi buta begini, ha? Penyelamat, apa kau benar-benar tak ingat? Mendengar pernyataan yang dirasa semakin berbelit-belit, Taekyung jelas merasa kesal dan ia pun kini segera menyarankan supaya Yu Mujin tak membuatnya jantungan karena baru saja terbebas dari sebuah insiden yang mengerikan. Namun saat itu Mujin malah berteriak mengatakan hari ini merupakan hari pertama di tahun baru. Ya,
Taekyung pun hanya berusaha tenang mengingat saat ini tak akan ada masalah apapun yang jauh lebih berbahaya dari raungan Raja Api sebelumnya. Oi, karena acara ini sangat penting, aku yakin kau takkan mengacaukan jadwalmu, bukan? Memahami betapa sulitnya keluar dari mulut buaya, kini malah mulut singa berangsur mendekat secara perlahan, bersiap menghabisi Jin Taekyung dengan seluruh kekacauan yang ia lakukan. Dan akhirnya waktu pun gini terus berlalu, di mana Taekyung berakhir tertegun mengamati pemandangan di sekitar penginapan, merasa cukup bingung dengan sebuah kedekatan yang mereka tunjukkan. Memahami adanya sebuah kondisi yang terlihat terjepit, Yu Mujin kini kembali menyarankan supaya Jin Taekyung segera memilih kabur demi masa depan cerah yang ia nantikan. Diamlah, apa kau sudah lupa bagaimana kau berakhir pingsan semalam? Tak lama berselang, Tetua Jang bergegas memastikan mungkinkah Taekyung ini akan segera kembali ke kediaman, mengingat saat ini tengah terdapat sebuah pertemuan penting di keluarga Jin Tae-yuan. Tapi untuk masalah itu cukup sulit juga sih memberitahumu berapa lama, karena item yang kau minta dapat mengguncang dunia. Tapi berusahalah kau menjadi cukup kuat agar kau menjadi layak setelah senjata itu siap. Memahami pembuatan senjata telah berjalan sesuai dengan rencana, Taekyung berterima kasih atas kebaikan tetua, dan tetua pun tak melupakan adanya sebuah pembayaran penting atas seluruh kerja keras yang ia berikan. Mengenai itu aku akan bilang pada kakakku untuk memberimu jumlah yang lebih. Untuk sekarang tak bisakah kau bangunkanku sebuah rumah? Ya, aku tak punya tempat tidur sekarang karena semalam seseorang telah membakar habis semuanya. Memahami hal tersebut, Taekyung tak mampu menanggapinya. Meski saat itu Jeongpong masih tetap santuy menggenggam sesuatu makanan seperti apapun itu yang Mimin pikirkan. Ya, sesuatu yang enak tapi bukan bakpao pastinya. Sudahlah, jika memang ada yang mau kau sampaikan, katakan saja. Aku jelas bukan orang yang berpikiran sempit. Kemudian menurut Taekyung, dirinya ini memiliki beberapa barang peninggalan dan akan coba ia kembalikan kepada seorang pemilik yang memiliki wewenang, karena saat itu dirinya merasa khawatir dengan kengerian Raja Api yang terus menghantui. Tapi mengenai skorsing eliksir, kau sudah memakannya, bukan? Iya, itu benar sih. Tapi tunggu, kenapa hanya ini? Coba jelaskan di mana gioknya sekarang. Mendengar pernyataan yang dirasa aneh tersebut, Taekyung terkejut seketika, dan ia pun kembali menegaskan jika hanya mendapat beberapa barang tak termasuk giok dan lain sebagainya. Apa kau bilang? Kau tak mengambilnya? Ya, aku mendapatkan semua ini setelah aku tersadar. Sebenarnya saat itu Yachung maupun Socheon, merekalah orang yang memberikan beberapa barang peninggalan Jopel, dan Taekyung pun cukup merasa yakin jika mereka semua bukan seorang pencuri seperti apapun itu yang ia khawatirkan. Sehingga saat itu Raja Api berakhir membuat sebuah kesimpulan, bila seseorang memang berhasil menipu Taekyung atau Jang Cheon lah yang terlebih dahulu menghilangkan giok yang ia bawa. Dengarlah, ini akan menjadi rumit dan sangat merepotkan. Woi, bagaimana ini? Aku bahkan belum pernah melihat giok itu, sialan. Jadi mulai sekarang bersiaplah, kau harus menyimpan semuanya untuk saat ini. Ya, mau bagaimana lagi? Dan akhirnya Kaisar Api menjelaskan masalah tersebut. Bagaimana bisa orang tua rentan seperti dirinya harus melalui kesulitan untuk dapat membawa semua barang. Tapi saat itu Taekyung jelas merasa dipermainkan, mengingat item-item tersebut benar-benar berbahaya dan mungkin penting baginya. Baiklah, jika memang sepenting itu menurutmu, ada 3 item yang kau temukan, bukan? Lalu apa kau lupa sebuah item yang ada di perutmu? Ingat, jika klanku selalu mendapatkan kembali apa yang menjadi milik kami, tak peduli metode apa yang akan kami gunakan. Memahami akhir mengerikan yang mungkin telah menantinya, Taekyung kini menurunkan nada, mencoba memberikan beberapa kompensasi mengenai seluruh kesalahan yang telah ia lakukan.
Sudahlah, jika kau masih saja terus menolak, akan kuambil kembali saja ketiganya sekarang. Mendengar sebuah pernyataan yang cukup membingungkan tersebut, Taekyung terdiam seketika, merasa semakin dipermainkan atas keputusan egois yang tak relevan. Kau ingin aku menyimpan atau mengembalikan? Apa maumu? Bagaimana jika nanti seseorang mencurinya dariku? Maka kau akan mati di tanganku. Siapa yang tahu jika buku itu dipelajari seseorang diam-diam, maka kau akan mengalami kematian yang lebih menyakitkan. Dan begitulah seterusnya, di mana dua orang sableng sefrekuensi mulai terus berdebat, melepaskan sebuah tanggung jawab besar yang mungkin mereka miliki. Tak lama berselang, Jangpung menanyakan tujuan dari Kaisar Api, merasa cukup kenyang atas seluruh makanan gratisan yang ia dapatkan. Dan Kaisar Api pun sedikit memperingatkan supaya dirinya ini tak menjadi jauh lebih buruk dari kebiasaan kakek yang ia miliki. Dan akhirnya Raja Api memilih meninggalkan Jin Taekyung beserta seluruh peninggalan barang penting dari klan Skorsing. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di wilayah Taiyuan di provinsi Shaanxi, sebuah acara besar kini tengah berlangsung, di mana begitu banyak orang turut memeriahkan adanya sebuah acara tahun baru yang begitu meriah. Namun saat itu seseorang terlihat sibuk mencari seorang kakak senior yang dimilikinya, merasa cukup bingung dengan keberadaan yang tak ia temukan. Hingga di suatu titik dirinya tak sengaja menabrak seseorang, membuat dirinya ini cukup merasa kesal atas sebuah kesalahan yang telah ia lakukan. Hoi, kau berhenti di sana. Dasar kepala sapi, apa kau berjalan tak menggunakan matamu, ha? Mendengar teriakan arogan tersebut, orang itu pun kini berhenti sejenak, sedikit mencoba memastikan pada jedingatan mana yang memilih memanggil dirinya ini dengan sebutan ekstrim dan luar biasa. Berpindah waktu di mana ini adalah beberapa menit sebelumnya, tepat sebelum mereka berdua memutuskan saling berteriak menghina antara satu dan lainnya. Yang mana saat itu seseorang terlihat begitu kecewa akibat tak mendapatkan sebuah sambutan seperti apapun itu yang ia harapkan. Ketua lembaga, tenanglah, kita bisa kembali besok. Apa kau pikir aku bisa tenang jika putranya saja tak hanya mengejar putraku, tapi aku masih harus meminta maaf juga sekarang. Dalam hati dirinya cukup merasa bingung karena terdapat salah satu putrinya juga telah diajar di dalam pertemuan Raja Changsan sebelumnya. Hingga tak lama berselang, salah satu dari mereka mencoba menenangkan seluruh situasi dengan menawarkan sebuah pil resep dokter yang cukuplah ternama guna menenangkan seluruh rasa emosi yang terus menyelimutinya. Tapi apa yang terjadi? Bukannya dirinya sukses menguras beberapa emosi, justru sesuatu hal yang benar-benar tak terduga kini malah menumpuk amarahnya, membuat dirinya ini jelas semakin merasa kesal menghadapi seluruh situasi yang tak kondusif terus-menerus datang menghampirinya. Yang mana orang tersebut adalah Ketua Lembaga Biro Pengawalan Kosmik bernama Hu Huangtai. Dan akhirnya adanya kejadian tersebut tak lagi dapat terhindarkan, yang mana saat itu Huangtai berakhir mencaci maki dirinya, memaksa orang tersebut segera meminta maaf atas seluruh perbuatan buruk yang telah ia lakukan. Aku paling benci mendengar seseorang mengatakan hal seperti itu. Lalu, bagaimana bila sekarang sebuah pukulan ku berikan sebagai tanda permintaan maaf dariku? Namun tak lama dari situ sebuah transmisi suara berakhir menghentikan serangan tersebut, berusaha mencegah adanya situasi tak kondusif yang mungkin tercipta, yang mana orang tersebut merupakan kakak senior yang tengah ia cari. Terlihat cukup tenang menghadapi keruhnya masalah yang kini terjadi, dan ia pun bergegas meminta maaf supaya semua permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan sehingga mampu berjalan dengan lebih baik seperti apapun itu yang semestinya.
ketua lembaga, sudahlah, hal bagus apa lagi yang akan keluar dari membuat sebuah keributan, apalagi hubungan kita memburuk dengan keluarga Jin. Tuan Song benar, tolong pertimbangkan sekali lagi posisi kita sekarang. Sebenarnya mereka bertiga dari Gunung Hua mendapat sebuah larangan dari master mereka untuk tak menarik perhatian. Tapi bagaimana bisa si kepala sapi satu ini hampir membunuh seseorang di awal sebuah perayaan? Baiklah, mengajarmu sampai mati juga takkan cukup. Akan kuanggap ini sebagai kesalahan bodoh dari orang udik kampungan. Memahami situasi berjalan dengan cukup lancar, dirinya bergegas berterima kasih atas kelonggaran yang ia berikan, yang mana orang tersebut bernama Bai Musung. Akan kutandai kau mulai sekarang, lihat saja nanti. Dalam hati Bai Musung kini kembali menjelaskan jika mampu menahan adanya rasa emosi merupakan salah satu jenis pelatihan yang harus ia jalani, karena seni bela diri sendiri mampu menajamkan pikiran seseorang, bukan memutuskan dengan gegabah untuk mengajar siapapun orang yang tak ia suka. Tak lama berselang, beberapa anggota keluarga kini mulai datang mendekat, menghampiri dengan cukup tenang guna memberikan sebuah sambutan yang mungkin diperlukan. Yang mana saat itu kepala keluarga Jin sendiri yang memilih datang menyapa, memberikan sebuah salam hangat kepada salah satu sekte yang cukuplah ternama. Senang rasanya bisa bertemu dengan kalian. Aku Jin Wikyung dari keluarga Jin Taiyuan. Terima kasih, aku Bai Musung dari Sekte Gunung Hua. Mendengar pernyataan tersebut, Wang Tai terkejut seketika, merasa begitu sangat gelisah dengan suatu masalah lain yang baru ia timbulkan. Sementara itu, di sisi lain mereka bertiga kini tengah melanjutkan perjalanan, merasa cukup terlambat dengan sebuah janji penting yang tengah mereka buat. Dan Taekyung pun kini terlihat sibuk bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Dalam hati, Taekyung kini merasa begitu kerepotan dengan beberapa barang-barang bawaan yang tak dapat ia simpan. Ya karena ada Mujin maupun Cheongpung pastinya. Tuan muda, ada apa memangnya? Kemudian menurut Taekyung, bagaimana bisa Pak Tua itu malah mempercayakan beberapa item kepadanya? Mungkin dia cukup kerepotan tuan muda. Lalu jika memang seperti itu, mengapa dirinya memilih untuk mengancam akan segera datang menemuinya? Kalau itu masalahnya, iya, aku bisa mengambil cuti beberapa minggu ini. Aku sudah lama tak bertemu dengan orang tuaku. Dan akhirnya Taekyung bergegas menolaknya, merasa begitu muak dengan pilihan kabur yang ia berikan. Sehingga saat ini mereka sekali lagi mencoba berpacu dengan waktu, sembari masih terus memikirkan mengenai Kaisar Api yang kini mulai membayangi. Hingga di suatu titik, Mujin mulai menyarankan supaya Jin Taekyung menyimpan di tempat rahasia sekaligus aman, mengingat mungkin saja sebuah hadiah lain akan segera ia dapatkan. Sial, dia benar-benar terus memaksa. Apa kau tak paham, teknik yang ia gunakan itu hanya diturunkan pada satu orang. Tak mungkin ia akan mengajarkan pada orang luar. Terlebih, aku sudah membunuh satu-satunya murid yang ia punya. Tapi penyelamat, bisa saja sih kau menjadi penggantinya. Karena dari yang kuamati, kakek Jeok terlihat banyak memberikan perhatiannya kepadamu. Mendengar pernyataan tersebut, mereka terdiam seketika. Dan mereka pun kini kembali tertawa. Karena bagaimana bisa seseorang yang membunuh murid tersayang malah berakhir diangkat menjadi seorang murid lain yang menggantikan. Ia membuat kuda tersebut turut tertawa dengan pemikiran polos Cheongpung pastinya. Ngapain lo bahas kuda segala, Min? Dan akhirnya mereka pun kini tiba di kediaman, yang mana saat itu Cheongpung berhasil menenangkan mereka berdua, merasa cukup tenang tak seperti sebelumnya. Astaga, mungkinkah dia benar-benar first clan dari Gunung Hua? Ya, dia toga utama dari sekte Gunung Hua. Mungkinkah keluarga Jin berpengaruh hingga sejauh ini sekarang? Yang mana mereka semua kini mulai menyebutkan adanya beberapa ketenaran yang telah mereka dapatkan, di mana orang berbadan besar tersebut memiliki nama lain yang cukup dikenal, yaitu Destruction Blossom Fish.
Dan adapun seorang gadis cantik tersebut memiliki nama lain The Flower Sword Phoenix, yang mana mereka bertiga ternyata telah terkenal di dataran wilayah Murim dengan sebuah istilah lain, The Ultimate Blossom Trio. Memahami situasi yang kini mulai tak terasa kondusif, Jin Wikyung segera mengajak mereka semua untuk segera memasuki kediaman utama guna mengikuti adanya sebuah jamuan tahun baru yang tengah mereka selenggarakan. Dan akhirnya Baek Musung memilih mengikuti saran Jin Wikyung supaya mereka semua tak menjadi pokok pembicaraan yang tak mereka butuhkan. Tapi kakak senior pertama, perutku tiba-tiba sakit, jadi aku perlu ke toilet sekarang. Mendengar sebuah pernyataan yang terlihat cukup mencurigakan tersebut, Baek Musung kini sekali lagi mengingatkan supaya dirinya ini tak melanjutkan adanya sebuah permasalahan sebelumnya. Namun saat itu Destruction Blossom Fist berakhir mengeluarkan semua tekniknya, membuat mereka semua segera bubar, tak memberikan saran maupun beberapa kata nasihat yang mungkin ia perlukan. Ia termasuk beberapa orang yang menyanjung kini berakhir menjadi korban pastinya. Wah, bukankah sekarang kondisi sudah mulai kondusif? Pak tua yang di sana, bagaimana? Bisakah kau sekarang mengantarku ke toilet, ya? Mendengar pernyataan tersebut, Wang Tai terlihat pucat mengamatinya. Bagaimana bisa orang udik berkepala sapi tersebut merupakan salah satu dari The Ultimate Bloom Blossom Trio? Oi, First Clan Blossom atau Broken Fist? Ada apa lagi sih dengan orang yang aku sebutkan ini? Kemudian menurut Yu Mujin, mereka itu termasuk dari The Ultimate Bloom Blossom Fist, yang mana saat ini ketua dari Sekte Gunung Hua merupakan seorang murid dari Sage Chun Geom. Dan Mujin pun akan cukup terkejut bila di dunia Murim ini akan terdapat seseorang yang tak mengenal mereka. Ya, murid Sage Chun Geom adalah ketua Sekte Gunung Hua, bukan? Lalu, haruskah sekarang aku terkejut mendengar ceritamu? Oi, Warrior Pung, dibandingkan mereka, apa nama panggilan kakekmu, ha? Sword Sign Penyelamat. Ayolah, kenapa kalian membandingkan dengan nama besar lainnya sih? Lalu menurut Mujin, sebenarnya First Clan dari Gunung Hua merupakan seorang master bela diri yang lebih dari istilah bersinar. Dan ia pun kini digadang-gadang akan menjadi ketua sekte selanjutnya. Ia terus menceritakan kehebatan dari sepak terjang orang tersebut pastinya. Baiklah, jika kau memang memaksa, aku cukup kagum dengannya. Karena adapun menurut Mujin, First Clan Monhua adalah seorang yang kini menjadi sebuah panutan di hatinya. Ia terlihat begitu hebat dengan memiliki pemikiran tenang yang selalu ia tunjukkan. Tapi itu semua berkat kakek Seo, bukan? Dia memang kuat, tapi setelah kau bertemu dengan orang yang benar-benar kuat, kau akan merasa lebih cuek terhadap seseorang yang lebih lemah. Wah, jarang-jarang juga sih dia mengatakan sesuatu yang masuk di akal. Dalam hati, Taekyung kini kembali mengingat jika hanya melalui beberapa bulan saja dirinya ini telah berhasil mencapai master bela diri puncak dari dirinya yang sebelumnya merupakan seniman bela diri di tingkat ketiga. Ya, mungkin karena perkembanganku juga. Jika mengesampingkan Sword Sign dan Kaisar Api, mungkin aku bisa menyusul First Clan Gunung Hua juga. Ini tak seperti orang itu sebuah dinding, melainkan seperti sebuah lembah yang akan kulewati. Pantas saja aku tak terkejut ketika mendengarnya. Warrior Pung, terima kasih ya atas kata-kata baikmu. Wih, jangan khawatir penyelamat, karena kakek juga bilang kami harus selalu peduli pada seniman bela diri berkemampuan rendah dan tak juga terampil. Oi, sial, jadi cuma rasa kasihan ya. Lihat saja, akan kulampaui juga kau suatu hari nanti. Sementara itu, dua orang tersebut kini masih sibuk mencari toilet, merasa cukup mual mendengar seluruh ucapan yang Hong Tai berikan. Tapi aku benar-benar sudah tua dan mungkin pikun, jadi maaf atas kelalaianku. Ya, kau benar-benar orang tua. Lalu bagaimana bisa kau bersikap gegabah sekali tadi? Jadi ayo katakan kepala sapi itu sekali lagi.
di mana orang yang kini menyuruh Taekyung segera pergi tersebut bernama Chulwo atau Destruction Blossom Fish. Kemudian menurut Taekyung, bagaimana bisa seseorang yang terlihat seperti preman tingkat ketiga memiliki kekuatan yang luar biasa? Dan ia pun cukup merasa penasaran dari mana sebenarnya seseorang badan jidinga dan arogan ini berasal. Tapi mungkinkah dia first clan Gunung Hua? Dan orang itu, oi, aku seperti pernah mengenal nama itu sih sebelumnya. Tak lama berselang, Yumujin bergegas menanyakan keputusan Taekyung. Dan Taekyung pun memilih sedikit mengamati mengenai seluruh situasi yang kini terjadi. Oi, kalian sepertinya seniman bela diri, tapi kusarankan lebih baik segera lanjutkan saja perjalanan kalian. Dalam hati Taekyung sendiri cukuplah memahami jika dirinya terus-menerus merasa penasaran, pastilah begitu banyak masalah akan silih berganti menjemput dan menghampirinya. Maka saat itu dirinya memilih bergegas pergi, sama sekali tak mencampuri adanya masalah yang kini terjadi. Tapi aku mohon, aku juga tamu dari keluarga Cinta Yuan. Tenanglah, ketika aku bertemu patriark keluarga Jin, aku tak akan mengatakan apapun mengenai ini. Dan akhirnya Huang Tae masih saja terus memohon sebuah ampunan supaya dirinya ini tak berakhir diajar seperti apapun itu yang ia khawatirkan. Tapi saat itu Chulwo sama sekali tak memberikan sebuah kelonggaran, ingin sekali memberinya sebuah pelajaran atas seluruh omong kosong yang telah ia katakan. Wah, aku benar-benar minta maaf sih jika aku berakhir ikut campur, tapi alangkah baiknya jika semua melepaskan masalah dengan damai untuk hari ini. Mendengar pernyataan tersebut, Chulwo semakin kesal dibuatnya, mengingat adapun sesuatu yang kini berangsur rumit tak akan pernah mudah untuk mereka bereskan juga. Namun saat itu Taekyung tetap tak mampu menutup mata, mengingat kejadian tersebut benar-benar berlangsung tepat di hadapannya. Wah, jadi kau memilih turut campur di dunia murim dengan seluruh resiko ya? Iya, memangnya kenapa jika itu mauku, ha? Oi, berapa usiamu? 20 tahun. Apa? Cih, kau itu jelas masih sangat muda sekali. Lalu apa kau pria tua keras kepala atau bagaimana? Memangnya berapa sih usiamu? Dan akhirnya tak lama dari situ Chulwo segera menegaskan bila dirinya ini jelas lebih tua karena berumur 25 tahun. Mendengar seseorang yang kini berumur 5 tahun lebih tua, Taekyung terkejut seketika. Dan ia pun bergegas menanyakan bagaimana bisa seseorang yang masih berusia 25 tahun memiliki tampang yang terlampau tua. Oi, mungkinkah kau ini penjelmaan dari Benjamin? Oi, Benjamin, omong kosong apa lagi sih sekarang? Diamlah, orang-orang malah berpikir aku terlihat muda. Baiklah, jadi bagaimana jika kau turunkan dulu celanamu? Mungkinkah sudah ada yang tumbuh di sekitar situ? Dan akhirnya seluruh peliharaan dari kebun binatang kini mulai mereka kumandangkan. Sama sekali tak ada yang mau mengalah, saling mencemooh dan saling menjatuhkan. Ya, terdengar seperti musuh bebuyutan pastinya. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part 30. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.